bersyukur kehadirat Allah yang mana pada sore hari ini menjelang berbuka puasa kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan nikmat dalam iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini menjadi kegiatan yang penuh berkah, penuh rahmat serta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita kirimkan kepada bapak kita atau dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas kita tidak pernah terlepas dari apa yang beliau ajarkan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan narasumber kita pada sore hari ini yang sudah hadir bersama kita di agenda kolak Ramadan. Ya, jadi di kegiatan rutin yang akan kita lakukan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Dan narasumber tiga orang, ada Dr. John Pamil, dan Dr. Dimas, dan Dr. Baik, untuk Kamis sore ini kita akan ditemani oleh Dr. Dimas Pramita Nugraha. Saya bacakan biodata singkatnya. Beliau lahir di Pontianak 18 Februari 1980. Pendidikan S1 dan profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Medan, kemudian S2 Ilmu Kedokteran Dasar dan Biomedis, peminatan farmakologi di Fakultas Kedokteran Universitas Medan. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja pada Dr. Dimas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la rasula wa la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan ya diberikan kesehatan untuk bisa bersuah kembali ya dalam rangka eh, acara kolak Ramadan ya pada sore hari ini yang mudah-mudahan bisa menambah sakafah kita terhadap uh, seri-seri Allah terutama berkaitan dengan puasa ini, dan kemudian juga tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada role model terbaik Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak, yang kita harapkan kita bisa bersama kelak beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu, para talent, para coach dari wilayah Riau, eh, sangat kami merasa terhormat untuk bisa eh, sharing ya, berbagi ilmu ya tentang eh, berkaitan dengan kesehatan ya, puasa, ya, yaitu tentang bagaimana tips-tips ya untuk puasa yang eh, tetap sehat dan bugar ya di saat bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan. Nah, tentunya ini suara saya kedengaran ya, Pak Niki, Ustaz Niki. Kedengaran, Ustaz? Oke. Baik, saya bisa share apa PPT? Iya, bisa. Langsung aja. Saya langsung, Ustaz. Oke, sudah terlihat. Sudah nampak? Sudah. Oke. Ya, judul kita, topik kita hari ini itu tentang sehat dan bugar saat dan setelah Ramadan. Ya, karena tidak cukup sehat pada saat Ramadan, tapi juga kita perlu sehat secara berkelanjutan tentunya, tidak hanya pada bulan Ramadan, juga pada bulan-bulan seterusnya, harapannya demikian. Nah, Bapak Ibu, eh,
Kesehatan merupakan suatu karunia yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya dan tentunya wajib dipelihara oleh siapa saja yang bisa menikmati kesehatan yang baik itu. Dalam suatu hadis yang sangat masyhur ya, barang siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan sehat, kemudian memiliki perasaan aman dan mempunyai makanan yang cukup untuk hari itu, maka dia bagaikan memiliki dunia dan seisinya. Ya. Nah, hadis ini eh, sangat berkorelasi sebenarnya dengan apa definisi sehat itu menurut WHO. Nah, kalau kita lihat definisi sehat menurut WHO, bahwa sehat itu tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara psikologis, sehat secara sosial, maupun sehat secara spiritual. Artinya, seorang baru dikatakan sehat secara paripurna kalau dia memiliki kesehatan yang menyeluruh, yang terintegrasi, baik itu fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Ya, ya. Kita lihat mungkin saudara kita yang tidak beruntung di rumah sakit jiwa, mungkin secara fisikal mungkin badannya kokoh, badannya besar, tapi psikologisnya terganggu, kejiwaannya terganggu, sosialnya terganggu. Nah, karena itu mereka tidak sehat secara menyeluruh, tidak secara paripurna. Karena itu bersyukurlah kita kalau dikaruniai eh, empat kriteria ini ada pada diri kita saat ini. Artinya bahwa hadis ini memang cocok dengan apa definisi sehat menurut WHO itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para coach semuanya, ya kita pun pernah mendengar eh, ungkapan sumu tasihu, berpuasalah engkau agar engkau sehat. Ya, berpuasalah ya, agar sehat. Gitu. Ya, walaupun ini ada perdebatan apakah ini terkait ungkapan ini, tapi ungkapan ini eh, bisa dikatakan selaras ya, selaras dengan ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 184 ya, yang mengatakan bahwa dan andai kalian memilih puasa, tentulah itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, jadi puasa itu lebih baik bagi kita jika kita mengetahui. Nah, apa ataupun fakta dari puasa itu sendiri? Ya, seorang biasanya kita umumnya berpuasa itu lebih dari 12 jam ya. Ya, walaupun memang ada beberapa tempat-tempat yang ekstrim ya, mungkin waktunya lebih singkat ya ataupun lebih panjang. Nah, menurut penelitian ya Profesor Yoshinori Ohsumi ya peraih Nobel dan ilmu kedokteran ya tahun 2016 ya. Jadi beliau ini mendapatkan eh, penghargaan Nobel ya terkait dengan penelitiannya ya tentang autofagi ya. Ya, jadi orang-orang yang eh, puasa ya lebih dari 12 jam maka akan teraktifkanlah mekanisme autofagi ya pada dirinya ini yang gunanya untuk memperbaiki renewal ya memperbaiki sel-sel tubuhnya ya dan juga menghancurkan sel-sel yang rusak dan juga bahkan menghancurkan eh, bakteri-bakteri dan virus ya. Kemudian juga bahwa berpuasa ini akan merupakan suatu mekanisme detoksifikasi yang luar biasa ya untuk sistem metabolisme kita ya mengurangi peradangan inflamasi ya kemudian juga mengaktifkan sistem imun kita. Karena itu ini fakta puasa yang eh, harusnya menjadi kebanggaan bagi kita bahwa puasa merupakan sesuatu yang luar biasa yang eh, disyariatkan kepada orang-orang beriman. Nah, Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan topik kita hari ini? Ya, tips sehat dan bugar saat berpuasa. Nah, yang pertama adalah tentunya kita perlu berniat berpuasa, ya, memperbaiki niat kita, ya. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa kan begitu bisa, ya. Jadi setiap buku-buku hadis itu selalu ditempatkan di pertama masalah niat ini. Tapi ternyata niat ini sangat berkorelasi dengan eh, apa yang kita kerjakan. Nah, terkait puasa ini, bahwa ternyata niat puasa ini merupakan suatu pemrograman, bisa dikatakan perintah yang diberikan oleh diri kita ya untuk memprogram semua sistem hormon-hormon dan sel di ada tubuh kita ini. Terutama ya
tempat pusat dari lapar yaitu di hipotalamus yang yang terdapat di otak. Ya. Nah, jadi hipotalamus ini tidak hanya mengatur masalah lapar ya, dan kenyang, tapi juga dia mengatur berbagai macam regulasi hormon-hormon dan ya di tubuh kita, ya, termasuklah berkaitan dengan fungsi-fungsi tubuh lain seperti memori, nafsu makan, tidur dan sebagainya. Karena itu memang eh, ketika ketika kita berpuasa berniat dengan baik, ya, nawaitu shauma qadin an ada ifadhi ramadan hasanillah taala, itu akan memberikan sugesti, ya, memberikan informasi kepada hipotalamus bahwa kita sedang berpuasa, bahwa kita akan mampu enjoy, ya, bahagia menjalankan puasa ini. Sehingga kita tidak akan merasa lapar, ya. Beda ketika kita tidak berpuasa, ya. Ketika kita tidak berpuasa, ya, karena tidak ada niat tadi, maka apa namanya? Mungkin jam 12 atau jam 10 sudah keroncongan, perutnya sudah berbunyi, ya, karena ya, tidak adanya niat tadi. Maka inilah membedakannya. Niat inilah yang perlu kita hayati, ya, perlu mungkin bisa kita lapaskan untuk dilapaskan untuk menguatkan, ya, menguatkan azam, ya, bahwa puasa ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Ya. Tidak hanya pahalanya, tapi juga hikmah-hikmah dan juga bonus-bonus yang Allah berikan dari puasa tersebut. Ya. Kalau untuk kebaikan puasa ini kita sudah tahu semuanya. Puasa inilah untuk eh, kita sendiri gitu. Ya. As-saumali wa ana ajzi bih. Dalam hadis kursi mengatakan puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasan sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu, para coach semuanya, ini pentingnya untuk kita memahami pentingnya atau jangan menggampangkan meremehkan masalah niat ini. Niat inilah yang akan kemudian memberikan kekuatan pada kita untuk bisa kemudian eh, berpuasa secara baik, berpuasa secara sehat, ya, dan menjalankan aktivitas tanpa eh, terganggu. Tips yang kedua adalah bersahurlah. Nah, para coach semuanya, sahur ini mungkin bagi orang, saya kuat kok, nggak perlu sahur. Tapi yang dianjurkan adalah sahur ini memiliki kebaikan-kebaikan. Ya, tidak hanya barokahnya waktunya, tapi Nabi contohkan agar kita orang-orang beriman ini untuk bersahur. Nah, sahur yang baik ini, ya, agar tidak menjadi masalah nantinya di ketika berpuasa adalah mestilah dia sahur dengan menu makanan yang seimbang. Ya, cukup proteinnya, ya, cukup karbohidratnya, ya, kemudian cukup seratnya, ya, dan cukup mineralnya. Ya. Kemudian sebaiknya pilihlah makanan yang berindeks glikemik yang rendah. Ya, jadi pilihnya mungkin ya kalau karbohidratnya maksudnya ya nasi, ya, mungkin ubi kayu, ya, tapi jangan bubur. Ya, bubur nih lemaknya tinggi ataupun roti. Ya, jadi sebaiknya yang rendah. Yang tujuannya apa? Agar mampu bertahan lebih lama dalam saluran cerna sehingga perasaan subjektif lapar akan berkurang. Kemudian dianjurkan untuk bersahur di bagian akhir, ya, dari waktu sahur tersebut. Ya, tujuannya agar cadangan energi dari sahur cukup sampai untuk berbuah kita nanti. Nah, inilah kenapa pentingnya sahur ini, ya, untuk agar puasa kita benar-benar optimal. Kemudian yang ketiga, penuhi kebutuhan cairan. Bapak Ibu para coach semuanya, ya, kita dianjurkan untuk tetap minum 8 gelas minimal, ya, minimal, ya, 8 gelas air mineral setiap hari. Ya. Sama seperti jumlah asupan setiap hari, ya, ketika tanpa puasa. Nah, jadi pola minum, ya, bisa kita eh, rancang misalnya dengan pola 2-4-2. Ini kayak strategi main bola, ya, tapi ini strategi minum, ya, misalnya. Dengan 2-4-2, ya. 2 gelas setelah berbuka, ya. 4 gelas antara waktu buka dan sahur, dan 2 gelas waktu sahur. Ini yang minimal gitu kan, yang ketika orang minumnya sedikit gitu, ya. Nah, tapi paling tidak ini tercukupi. Ya, 8 gelas, ya, ya, sampai sahur. Kemudian selain mengonsumsi air putih, mungkin kita bisa mengkonsumsi air kelapa saat berbuka puasa untuk mengembalikan hidrasi yang tubuh yang hilang. Nah, kita ketahui bahwa air kelapa ini dapat memulihkan dehidrasi lebih cepat dibandingkan air putih. Jadi kok bisa dikatakan komposisi air kelapa itu
mirip dengan normal salin ya, dengan cairan infus ya. Nah, ini karena kandungan elektrolitnya yang baik di dalam air kelapa tersebut. Ya. Kemudian tips yang keempat, tetap menjaga ya kebersihan diri. Ya. Ini mencuci tangan. Ya, satunya adalah artinya kenapa Bapak Ibu semuanya, walaupun kita berpuasa, kita jangan lalai, kita jangan eh, tidak memperhatikan masalah aspek kebersihan diri. Ya, salah satunya adalah yang pertama adalah mencuci tangan. Ya, nah ini. Bila salah seorang dari kalian bangun tidur, jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencuci 3 kali, karena dia tidak tahu apa saja yang sentuh tangannya sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tangan yang tidak bersih ini merupakan media perantara ya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan fecal oral, ya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan berhubungan dengan makanan yang kotor yang tidak bersih, ya misalnya tipoid, hepatitis A, ya kemudian juga penyakit-penyakit lain. Ya. Ya. Kemudian cuci tangan yang benar dengan air yang mengalir, ya dikukus sela jari dan telapak tangan dan punggung tangan. Nah ini yang harus kebiasaan-kebiasaan ini, yang sunah-sunah Nabi ini yang harus tetap kita jaga sejak awal bangun kita tidur. Kemudian menyikat gigi bersiwak. Ya, jadi walaupun berpuasa, walaupun ada bahwa mulut orang berpuasa itu ya seperti harum kasturi ya, tapi tetap kita harus menjaga ya, menjaga kebersihan mulut kita, gigi kita dengan untuk bersiwak. Bahkan Nabi mengatakan seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku memerintahkan mereka untuk terus bersiwak. Ya. Bahkan sunnah siwak ini luar biasa ya. Kalau tidak salah ada kisah perang Qadisiyah itu bentengnya baru bisa ditaklukkan ketika eh, amalan sunnah yang kecil ini ya bersiwak ini mereka lakukan gitu. Nah Bapak Ibu ternyata kayu siwak itu ternyata memiliki eh, kandungan antibakterial yang baik ya, menghilangkan plak, mencegah gigi berlubang dan memelihara gusi. Dan ini ada penelitian. Kemudian wudhu. Nah inilah yang harus kita jaga ya. Nah, jadi kebersihan yang ketiga adalah terus senantiasa menjaga wudhu. Jadi wudhu ini merupakan suatu mekanisme hydromassage ya. Jadi pijatan air gitu ya. Karena terdapat jutaan reseptor saraf di kulit kita ini. Ya, kemudian dengan air wudhu itu akan menjaga kestabilan pH dan kelembatan kulit kita. Ya, selanjutnya kemudian ya ini akan membuat terjadi peremajaan ya dan pembersihan mukosa ya selaput lendir kita ya. Kemudian juga bersama beberapa penelitian ini mencegah kanker kulit. Ya. Ya. Kemudian saat berwudu juga disunahkan untuk ya berkumur dan istisqa. Ini juga tujuannya untuk mencegah penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Nah, begitu banyaknya dari sunah-sunah kebersihan ini yang mestinya kita jaga, ya. Mestinya orang Islam ini lebih sehat, ya, lebih terjaga ya dari penyakit tentunya. Ya. Ya, dalam suatu hadis, sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, tiada seorang Muslim yang melaksanakan wudhu dengan sempurna, kemudian melaksanakan sholat dengan khusyuk, kecuali dia akan kembali bersih dari dosa-dosanya sebagaimana ketika dilahirkan dari kandungan ibunya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kemudian jangan lupa mandi juga, walaupun puasa tetap harus mandi ya. Nah, mandinya ya jadi jangan berpuasa kemudian berleha-leha untuk tidak mandi. Mandinya dirapel gitu, cukup sekali sehari ya. Tetap harus mandinya seperti hari biasa. Ya. Nah, jadi air ini luar biasa sekali. Air dingin itu akan memberi kekuatan ya, sifat tonik ya, ini mengurangi stres dan air hangat itu memperlancar peredaran darah dan mengeluarkan toksin. Ya. Nah, jadi mandi ini sungguh bermanfaat tidak saja untuk membersihkan tetapi juga menguatkan kulit dan menyegarkan badan. Ya. Jadi menguatkan kulit ini merupakan suatu keharusan yang penting sebab kulit yang kuat akan menangkal sejumlah penyakit. Nah, perintah mandi ini tentunya sangat mengagumkan kita ya, sebab sampai abad pertengahan ya the Middle Age itu orang-orang Eropa dianggap telah maju peradabannya belum mengetahui manfaat mandi. Ya, jadi bahkan mandi di sungai dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ya. Nah, ini.
Ya, jadi artinya orang Indonesia lebih awal, orang Muslim lebih berawal bertamadun, lebih lebih apa, modern lagi berkaitan dengan masalah kebersihan. Ya, ya maka gemericiklah air mancur Damaskus dalam kesucian taharah ketika para bangsawan di London menganggap mandi adalah aktes berbahaya. Masya Allah. Kemudian tips yang kelima yaitu berbuka puasa dengan yang menu sehat. Ya, berbuka puasa dengan menu-menu sehat. Nah, berbuka puasa dengan makan yang ringan dan manis ini dianjurkan dan disunahkan. Ya, jadi sebenarnya dengan kurma 3 biji itu kalorinya sudah cukup besar ya. Jadi bisa hampir mirip dengan 1 piring nasi itu. Ya, 3 kurma itu. Artinya eh, ketika berbuka cukup dengan air putih, mineral dan 3 butir kurma aja sudah cukup. Ya. Baru kemudian kita sholat maghrib dan setelah itu baru mungkin makan eh, yang agak berat ya. Nah, ini. Kemudian jangan makan yang berlebihan. Ya. Wakulu wasrafu wala tusrifu. Jadi jangan makan yang berlebihan. Ini makanya nanti kemudian maksudnya jangan balas dendam artinya ya. Jadi akibatnya ya efek dari puasa itu ya tidak akan ada tentunya ya kalau kita kemudian berlebihan ketika makan setelah berbuka puasa. Ya mungkin kalau kurma yang dianjurkan itu mungkin kurma yang eh, disunahkan ya kurma ajwa itu sangat baik ya. Nah, saya mungkin menganjurkan kurma ajwa karena kurma ajwa itu memiliki kadar air yang tinggi, kemudian dia memiliki kadar serat dan juga indeks glikemik yang tidak terlalu tinggi dibandingkan kurma sukari ataupun mejol ya. Nah, jadi pilihannya mungkin kalau bisa yaitu kurma ajwa walaupun ajwa ini agak lebih mahal tapi juga dia punya nilai keberkahan karena ini ditanam oleh Nabi sendiri ya. Wallahu alam. Para coach, kemudian tips yang keenam itu perlunya ketika berpuasa kita istirahat dan tidur yang cukup. Nah, penelitian menunjukkan eh, ketika otak kita direkam dengan elektroencephalogram, ini ketika berpuasa itu membuat tidur lebih berkualitas. Ya, yaitu yang tidurnya dalam, ya, deep sleep. Ya. Jadi ketika deep sleep ini terjadi perbaikan tubuh dan otak. Makanya memang kita dianjurkan sunnah Nabi itu sangat luar biasa. Tidur di awal waktu, awal malam gitu. Jadi ketika setelah Isya, setelah salat tarawih kita dianjurkan untuk segera tidur. Ya, karena di waktu-waktu inilah eh, bisa membentuk tidur yang berkualitas. Ya. Di awal waktu malam inilah disekresikan hormon melatonin yang berperan sekali dalam perbaikan tubuh dan otak. Ya. Karena itu memang eh, dianjurkan jangan tidur terlalu larut malam. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak sholat dan zikir. Nah, berpuasa tentunya ya kita sudah tahu ya bahwa fadilahnya ya, memperbanyak amal-amal sunnah, sholat sunnah dan zikir. Dan ternyata orang yang berpuasa dengan memperbanyak sholat dan zikir ini akan memberikan juga manfaat hikmah dari kesehatan yang luar biasa. Ya. Jadi gerakan teratur dalam sholat menguatkan otot beserta tendonnya serta sendi secara berefek luar biasa ya terhadap sistem kardiovaskular. Tapi sholat yang benar, sholat yang tumak ninah, bukan yang sholat dengan kereta cepat begitu kan. Nah, kan sekarang ada juga tuh sholat dengan kereta cepat, sholat apa namanya, apa namanya, jadi belum ruku dah tegak lagi ya. Jadi ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika sholat ini yang benar, sholat yang tumak ninah, sholat yang khusyuk, maka akan dikeluarkanlah hormon enkefalin dan endorfin yang merupakan suatu natural painkiller yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi bisa dikatakan morfin alami yang ada dalam tubuh. Yang tujuannya ini fungsinya apa? Menghilangkan ketegangan. Ya, kemudian dia juga menghilangkan memunculkan rasa bahagia. Jadi ketika endorfin dan adrenalin muncul, ini akan muncullah rasa damai, munculkan rasa menurunkan ketegangan dan kehangatan secara alami. Maka mungkin inilah yang terjadi ketika ada seorang sahabat ketika terluka, terkena panah dalam perang, dia menyuruh mencabutnya ketika sholat gitu. Nah, bisa jadi ketika sholat yang khusyuk, ya eh, muncullah morfin alami kita ini, endorfin ini, kepala ini sehingga beliau tidak merasakan
sakitnya. Sehingga sahabat ini tidak merasakan sakit ketika cabut. Inilah kaitannya bahwa begitu luar biasanya sholat yang benar-benar dilaksanakan dengan khusyuk dan juga tumaninah. Kemudian Bapak Ibu, sholat, amal-amal sunnah sholat, ya, sholat tahajud dapat menghapus dosa dan juga mendatangkan ketenangan dan menghindarkan dari penyakit. Sholat tahajud ini sangat luar biasa sekali. Ada penelitiannya, ya, disertasi dari seorang, ya, doktoral di Erlangga, yaitu tentang Pak Soleh, namanya Dokter Soleh. Ini tentang bagaimana hubungan orang sholat tahajud dengan hormon stres. Ya, jadi hormon stres itu ternyata lebih stabil. Ya, hormon kortisol ini lebih stabil dan lebih rendah ini pada orang-orang yang mendawamkan, artinya rutin menjalankan sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Dan ini juga akan meningkatkan imunitas. Nah, Bapak Ibu, inilah pentingnya kenapa ada syariat mungkin sholat tahajud, ya ada syariat sholat subuh, kemudian syariat sholat duha. Ya, kenapa? Karena ternyata hormon stres itu mulai meningkat ya di waktu, ya jam-jam 3, jam 4 itu mulai meningkat, jam 4 pagi, kemudian puncaknya pada jam 8, ya, ya, kemudian menurun lagi. Ya. Nah, jadi itu kenapa mungkin banyak serangan jantung, banyak serangan stroke itu di pagi hari. Apalagi di pagi hari kita ya buru-buru gitu kan, mau ngantar anak dan sebagainya. Nah, karena itu memang hikmah dari syariat Islam ini sangat luar biasa. Ya. Hikmah sholat tahajud, sholat witir, ya, qiyamul lail, ya, dan kemudian juga apa namanya eh, sholat subuh dan sholat duha ini akan meningkatkan eh, imunitas dengan menurunkan hormon-hormon stres kita. Kemudian tips yang ke-8 adalah memperbanyak membaca dan mentadabburi Al-Quran. Bapak Ibu, tentunya berpuasa, ketika berpuasa di bulan Ramadan ini adalah eh, momen yang luar biasa karena di dalam bulan Ramadan ini adalah tempat waktu diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Ya. Jadi karena itu ya bahwa Al-Quran ini merupakan obat penawar ya bagi jiwa, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita ingat tadi di awal bagaimana definisi sehat itu menurut WHO bahwa seorang tidak dikatakan sehat secara paripurna kalau tidak sehat jiwanya. Nah, jadi orang Islam mestinya dengan banyak membaca Quran, jiwanya lebih sehat. Tidak mungkin akan berputus asa. Wala tayasu min rauhillah. Ya. Jadi orang-orang beriman itu tidak akan berputus asa. Kenapa? Ada obatnya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Ya. Mungkin kalau jiwa kita gersang, mungkin karena kita kurang membaca, mentadaburi Al-Quran. Ya, bacaan Al-Quran ini berpengaruh besar dalam memberikan ketenangan dan penyembuhan. Ini ada penelitian. Nah, karena itu eh, penting untuk kita eh, dalam bulan Ramadan ini bermujahadah untuk memperbanyak membaca dan mentadaburi Al-Quran ini. Sebagaimana dicontohkan para ulama dan para sahabat. Kemudian yang 9, jangan lupa untuk tetap aktif bergerak dan jangan lupa berolahraga. Nah, ini penting juga. Ya, jadi tidak hanya sehat tetapi juga bugar. Nah, tadi kan sehat dan bugar. Ya, jadi eh, walaupun berpuasa, ya sebisa mungkin kita juga tetap berolahraga 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Tapi yang bedanya apa? Intensitasnya ini tidak intensitas yang berat, tapi intensitas yang ringan sampai sedang. Jadi seperti apa sih intensitas ringan sampai sedang itu? Ya mungkin kalau kita jalan atau apa masih, ya kita masih lari atau apa, bisa masih menjawab omongan lain. Tapi kalau udah olahraganya sampai tidak bisa menjawab omongan apa sapaan orang lain, omongan orang lain, berarti itu udah berat itu ya. Nah, effortnya udah berat. Ya, jadi banyak intensitas ringan ini yang bisa kita lakukan, misalnya dengan senam, jalan kaki ataupun dengan uh, olahraga apa atau selain yang bisa yang lebih ringan, yang apa namanya bisa uh, tetap ya, memberikan kebugaran pada diri kita. Ya. Kemudian waktunya berapa lama? Waktunya 20 sampai 30 menit dalam sekali olahraga. Ya. Kemudian yang eh, selanjutnya yang penting adalah kapan olahraganya itu ya. Jadi kita pilih waktu yang tepat berolahraga ketika berpuasa itu mungkin sebelum berbuka ya, setelah sholat tarawih ataupun sebelum sahur. Nah, inilah yang. Tetapi kalau orang yang sudah terlatih ya mungkin ya silakan saja. Dan para atlet yang sudah terlatih dengan berpuasa ya, berolahraga ketika berpuasa itu monggo silakan karena memang mereka tentu berbeda karena sudah terlatih berolahraga ya. Nah, inilah 9 eh,
tips ya untuk agar kita tetap sehat dan bugar ketika berpuasa. Ya, ya. Jadi maka berdengulah ayat-ayat Allah menjelang buka puasa dengan sajian kurma, yogurt serta buah segar dibakar bukan kolam Cordoba dan Granada saat Katedral Liwina dan Bern menutup makan malam dengan puding darah babi. Subhanallah. Jadi begitu luar biasanya Islam ini kalau dijalankan ya dengan benar ya dengan syariat jalankan secara ikhlas ya tentu akan banyak fadilah-fadilah ya baik secara amali maupun juga fadilah-fadilah secara kesehatan. Nah, untuk yang kedua tentunya setelah Ramadan ini ya tentu ada lanjutannya gitu ya. Nah, bahwa apakah setelah Ramadan kita akan meningkat Syawal ataupun akan menurun. Ya. Nah, ini. Jadi bagaimana tips sehat dan bugar setelah Ramadan? Yang pertama menjaga pola makan. Nah, jadi jangan sampai setelah Ramadan kemudian terjadi penyakit tidak menular. Ya, PTM ya, penyakit tidak menular. Muncullah sindroma metabolik ya, muncullah ya diabetes, muncullah hipertensi dan sebagainya. Ya, jadi karena negara kita ini kaya dengan kuliner yang luar biasa ya, begitu macam banyak kuliner ya. Bahkan kalau lihat Instagram, lihat apa medsos semuanya isinya banyak kuliner ya. Nah, jadi hati-hati ya, kendalikan asupan gula ya, garam dan lemak yang dikonsumsi. Apalagi kalau awal-awal Lebaran ya banyak ada lontong ya, ada apa namanya opor dan macam-macam ini yang eh, kalau tidak direm-rem ya, maka akan memunculkan masalah. Nah, perbanyak konsumsi buah dan sayur serta air putih. Hindari minuman berkarbonasi ya, yang bergas-gas ya, manis yang berlebihan, makanan yang manis karena ini sumber inflamasi. Jadi makanan yang terlalu manis ini sumber inflamasi peradangan. Ya, jadi hampir semua konsep penyakit itu konsepnya adalah inflamasi. Penyakit jantung juga awalnya juga karena inflamasi. Nah, jadi memang harus mengurangi gula ini ya. Kemudian tetaplah beraktivitas fisik untuk menjaga keseimbangan asupan makanan dan kalori yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, jadi ini artinya yang pertama, apa tipsnya adalah menjaga pola makan. Ya, jangan sampai kemudian balik lagi ke awal. Kemudian yang kedua, ya terapkan kebiasaan yang baik. Artinya kebiasaan-kebiasaan baik ini itu harus berlanjut ya di luar Ramadan ya. Melakukan aktivitas fisik setiap hari ya. Tidak merokok. Nah, ini yang harus dihindari Bapak Ibu. Jadi merokok ini evidence-nya sangat kuat ya, terbukti menimbulkan banyak penyakit. Ya, bahkan di bungkus rokok aja sudah ada keterangan bahwa merokok itu membunuhmu begitu. Nah, tapi kita juga masih juga membalelo ya kekeh bahwa merokok itu untuk diri kita sendiri ya. Nah, karena itu memang eh, penting sekali ya untuk bermujahadah ini, terutama di bulan puasa ini agar nanti bisa berlanjut. Mungkin bagaimana kita menterapi diri kita untuk menahan tidak merokok ya sampai kemudian apa namanya di bulan di luar Ramadan. Bahkan seorang Taufik Ismail, mohon maaf Bapak Ibu yang merokok mungkin ada ya sastrawan Indonesia yang masyhur ya itu membuat suatu puisi yang judulnya Tuhan 9 senti. Apa itu Tuhan 9 senti? Ya rokok itu ya. Ya, jadi semua merokok ya, ya, puisinya itu sangat panjang sekali ya. Dokter merokok ya, para pejabat semua merokok ya. Jadi kenapa dikatakan Tuhan 9 senti? Ya, jadi satu definisi ilah itu adalah suatu yang membuat kita tenang, suatu yang membuat kita tentram. Ala bizikrillah tatmainul qulub kan begitu kan? Jadi kalau dengan merokok kita tenang, dengan merokok kita hilang stresnya, maka kita sudah menuhankan rokok. Itu kata beliau. Gitu ya. Wallahu alam. Ya, jadi intinya bahwa mulailah bertahap mungkin kalau tidak bisa langsung kurangi rokoknya mungkin dari yang sehari satu satu box dan mungkin kurang satu ya berapa batang dan terus sampai bisa berhenti. Ya. Kemudian konsumsi buah dan sayur. Ya. Kemudian cuci tangan dengan sabun air bersih, istirahat yang cukup, ya perbanyak ibadah sunnah, hindari stres yang berlebihan. Jadi maksudnya gimana nih? Ya, karena stres itu memang normal memang dalam tubuh kita memang tadi ada hormon stres tadi ada hormon kortisol dan sebagainya. Yang tidak boleh adalah stres yang berlebihan sampai tidak bisa ngapa-ngapain, ya, tidak bisa kata orang Jawa nyambut gawe, tidak bisa kerja, tidak bisa apa,
namanya eh, produktif begitu ya. Nah, jadi yang tidak boleh adalah stres yang berlebihan sehingga menjadi distress namanya, distress. Kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ini penting sekali. Ya. Kita semakin bertambah usia ini tentu pasti ada penurunan dari fungsi-fungsi tubuh kita. Itu sudah sunatullah. Bahwa semakin tua kita, makin bertambah umur kita, maka fungsi tubuh kita akan eh, berkurang. Ginjal kita 1% akan berkurang fungsinya setiap tahunnya. Ya. Jadi eh, artinya kita harus tetap mawas diri untuk menjalankan sunnah-sunnah kesehatan ini dengan baik. Karena sehat ini adalah modal kita. Sehat ini adalah eh, dasar kita untuk bisa beramal lebih baik. Karena hakikatnya hidup ini adalah berbekal kebaikan. Jadi untuk berbekal yang banyak maka harus sehat tentunya. Amin ya rabbal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah bahwa ya untuk sehat ini tentu kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk zikir, ya, doa untuk memperbanyak ya mendoa kepada Allah, mohon kepada Allah untuk meminta kesehatan. Tujuannya apa? Agar kita bisa berbekal kebaikan yang banyak. Ya. Kita dianjurkan untuk dalam zikir maksuratnya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sabri, Allahumma afini fi basari. Ya, ya, dan doa-doa lainnya. Ya, jadi karena kita ini tidak berdaya, ya, tidak ada tanda kekuatan tanpa pertolongan Allah. Makanya selalu kita memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah yang tujuannya agar kita ingat diri juga nih bahwa tidak ada kesehatan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena eh, apa yang Allah berikan. Kita bisa kuat berpuasa ini walaupun tadi di awal tadi dengan niat ya untuk memprogram otak kita niat tadi, tapi juga pentingnya doa tadi zikir ini ya tamallah haula wala quwata illa ini bahwa kita menyadari terinternalisasi ya dalam diri kita bahwa kekuatan kesehatan ini hanya datang dari Allah SWT. Baik, demikian Bapak Ibu 10 menit tentang bagaimana tips ya, bagaimana sehat dan bugar ketika puasa dan juga setelah Ramadan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan tazkirah untuk diri saya sendiri dan juga bagi Bapak Ibu semuanya, para coach semuanya, bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Dr. Dimas atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali ya. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang kita peroleh berkaitan dengan bagaimana kaitan puasa dengan kesehatan, bagaimana hikmah dari puasa gitu ya. Jadi kita ternyata sehat itu kalau standar WHO itu harus sehat fisik gitu Ustaz ya. Sosial, psikologis, spiritualnya juga harus sehat. Kemudian yang menarik adalah temuan dari ahli ya, Yoshinori Osumi itu yang menyatakan bahwa ternyata puasa itu dapat mengaktifkan sistem autophagy sehingga terjadi detoksifikasi di badan kita sehingga imun kita jadi aktif, kemudian imun jadi kuat dan lain sebagainya. Oke, barangkali Bapak Ibu silahkan kita ada waktu 10 menit untuk diskusi dan tanya jawab kepada Dr. Dimas. Silahkan yang ingin bertanya diaktifkan mikrofonnya atau boleh raise hand. Dipersilahkan Bapak Ibu. Atau ada lewat, oh ini ada pertanyaan dari Mi Aisyah nih, Pak Dokter. Di chat, apakah boleh kita minum pada saat terbangun tidur malam dari toilet? Terima kasih. Ya, ya terima kasih pertanyaannya. Eh, apakah boleh kita minum pada saat terbangun tidur malam dari toilet? Ya, kalau memang haus ya nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Jadi tadi kan minum tadi 2-4-2 ya, metode 2-4-2 itu ya itu yang minimal 8 gelas ya. Artinya lebih juga boleh. Karena juga melihat kondisi dari apa namanya cuaca kita juga ya. Mungkin kalau yang panas cuacanya, evaporasinya tinggi, penguapan tinggi tentu perlu minum yang lebih banyak ya. Nah, karena itu memang disesuaikan dengan kebutuhan diri kita. Jangan kalau sudah haus pun ya jangan nggak minum ya karena itu minum itu merupakan hal yang sangat penting karena tubuh kita ini sebagian besar ya di komposisinya adalah cairan. Karena kalau kurang cairan maka tentunya akan mengganggu
keseimbangan atau homeostasis dari tubuh kita. Jadi sehat itu adalah terjadinya keseimbangan atau homeostasis dari sistem sel-sel tubuh kita ini. Jadi kalau tidak terjadi homeostasis, maka muncullah keluhan-keluhan nanti, penyakit dan sebagainya. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Dokter Dimas. Barangkali mungkin ada kaitannya juga seperti ini dokter. Kalau malam itu kan kalau kita banyak minum, banyak ke toilet gitu ya. Kemudian sementara kita harus banyak istirahat. Nah, barangkali pertanyaannya ada berkaitan dengan hal ini. Ya, memang idealnya eh, ini kan pola kita berubah ketika puasa ya. Nah, karena kita itu makanya kita atur sebisa mungkin. Tips tadi kan 2-4-2 itu memang kan metode saja ya. Nah, tapi kita harus sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing tentunya. Bagaimana yang kita merasa nyaman kita terapkan untuk itu. Tapi yang paling penting juga bahwa sebaiknya kita tidur itu kita jarakkan ya antara makan terakhir itu dengan waktu tidur kita paling tidak 2 jam. Karena makan kalau terlalu dekat dengan waktu tidur itu maka akan menimbulkan banyak masalah, terutama penyakit GERD namanya, gastroesophageal reflux disease. Ya, jadi pada teman-teman Bapak Ibu yang mungkin memiliki penyakit dispepsia mah sebaiknya jarakkan makan malamnya itu dengan eh, makan malam terakhirnya itu dengan waktu tidur itu 2 jam. Nah, ini untuk menjaga agar tetap pencernaan kita tetap sehat. Nah, jadi untuk kapan waktu minumnya ya tentu kita atur. Kalau memang kita biasanya gampang pipis, ya kita atur bagaimana nanti eh, minum ketika tidur tidak terlalu banyak. Nah, jadi minumnya mungkin setelah setelah makan malam ataupun setelah berbuka tadi kan dibanyakan. Mungkin demikian, Coach Niki. Baik, terima kasih Dokter Dimas. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Dokter berkaitan dengan berbuka dengan kurma, tapi pas makan kurma giginya ngilu gitu. Apakah ada tipsnya gitu, Dokter Dimas? Ya, makan kurma giginya ngilu ya. Nah, subhanallah ya. Ya, jadi ya kalau giginya ngilu ini kita harus telusurin ya. Ngilu itu kan suatu alarm ya, alarm. Jadi kalau gigi ngilu itu jangan dibiarkan. Ini harus dicari tahu penyebabnya apa. Apakah ada masalah di akar giginya, mungkin masalah di pulpanya, pulpitis, ada peradangan atau apa? Nah, ini harus dicek ya. Cek kepada dokter gigi ya, bagaimana apa penyebab ngilunya. Ya, nah, karena itu keluhan-keluhan itu simptom itu harus menjadi alarm ya, informasi kepada tubuh kita bahwa ini ada sesuatu gitu. Jadi jangan dibiarkan. Jadi kalau ada keluhan misalnya demam atau apa itu berarti ada petanda informasi dari tubuh kita bahwa ada sesuatu. Nah, itu. Jadi eh, mungkin perlu saran saya untuk ibu tadi ya, bapak tadi ya apa yang ngilu itu ya mungkin bertanya konsultasi kepada dokter gigi dulu ya. Kenapa kok ngilu ya kalau makan itu? Ya. Nah, Oke, baik. Terima ini ada kasih yang dokter. resen mungkin Pak? Ada yang rasain silahkan Ya. Ibu Pak Rozia Fadol? Ya. diaktifkan mikrofonnya Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak, terkait penyakit yang kita derita ini kan saya sakitnya autoimun, Pak. Jadi saya sudah mencoba puasa. Jadi karena saya dehidrasi, itu memicu irama jantung saya tidak teratur dan gejala-gejalanya jadi kembali, Pak. Jadi saya mencoba puasanya tuh sehari puasa, sehari tidak puasa. Alhamdulillah bisa, insya Allah. Tetapi yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan apakah pahala ibadah saya saat saya tidak berpuasa itu dihitung sama, Pak? Misalnya baca Quran, sholat sunnah, gimana Pak? Boleh izin sharing Pak gitu? Maksudnya tidak berpuasa Ramadan, Bu? Tidak berpuasa, misalnya saya kan karena penyakitnya hanya Oh, bisa gitu. berpuasa itu sehari puasa, sehari tidak puasa. Kalau sehari berturut-turut, saya memicu gejala penyakit saya. Cuman yang saya tanyakan, ibadah-ibadah yang saya lakukan saat tidak berpuasa, apakah itu dinilai sama gitu? Ya, ya, Pak. Ya, jadi bulan Ramadan ini kan bulan yang luar biasa yang dilibatkan amal-amal ibadah kita, Bu ya. Yang sunnah diganjar seperti ibadah wajib gitu kan. Dan yang Hmm, wajib dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan berkaitan dengan masalah sakit ini kan sakit itu bukan kita yang menginginkan ya. Itu betul. adalah
qadarullah kan, dari pesan dari Allah ya. Qadarullah wa masafa'al. Ya bahkan di dalam surah Al-Baqarah sendiri itu jelaskan bahwa jika kita sakit ya kita dibolehkan untuk tidak berpuasa ya. Nah, jadi agama ini sangat mudah ya, dan sangat rasional bagaimana untuk dijalankan. Jadi jangan bersedih hati, yang paling penting adalah bagaimana kemudian tetap optimis agar sel-sel tubuh kita ini kemudian bisa memperbaiki diri tadi. Jadi puasa ini sebenarnya adalah mekanisme yang luar biasa untuk renewal, ya, memperbaiki sel-sel yang rusak, eh, mekanisme autofagi, ya, menghancurkan sel-sel yang sudah tua, ya, kemudian juga memakan bakteri-bakteri yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi berkaitan dengan pahala tentunya kita harus yakin bahwa dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh ulama-ulama kita bahwa puasa ini adalah tempat yang luar biasa yang diganjarkan berlipat-lipat amal ibadah kita. Jadi ya nggak ada masalah. Ya Allah Maha tahu pastinya dan kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Karena ya amal kita diterima apa tidak yang sehat saja belum tahu gitu kan. Nah, jadi tentunya kita serahkan sama Allah, kita bersangka baik sama Allah, jangan pernah bersangka buruk sama Allah, pasti Allah akan memberikan terbaik. Justru mungkin dengan kesabaran ibu ini, dengan menahan penyakit ini, tentu akan Allah lipat gandakan lebih baik lagi. Ya. Amin. Jadi orang-orang yang sabar itu luar biasa sekali. Ya, jadi sabar dalam ada tingkat-tingkatan katanya, sabar dalam musibah, kemudian sabar dalam mencegah kemaksiatan, dan paling tinggi adalah sabar dalam ketaatan. Mudah-mudahan dengan wasilah sabar ini Allah memuliakan ibu ya Bu ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Baik, Pak Dokter, ini banyak pertanyaan di chat. Ini berkaitan, mungkin kita rangkum saja ya. Pertama, pola makan yang dianjurkan untuk penderita diabetes. Apakah boleh makan kurma? Gitu. Kemudian yang kedua, ada yang kalau makan kurma ada lendir di tenggorokan sehingga tidak nyaman. Apa solusinya? Kemudian yang ketiga, olahraga yang paling efektif pagi atau sore hari atau malam. Nah, Ya, baik. Ya. Jadi bagi kurma ini saya tekankan tadi ya, kurma memang memiliki berbagai jenis, memiliki karakteristik yang berbeda begitu ya. Nah, jadi mungkin kalau saya sarankan kurma yang terbagus ya kurma ajwa tadi, yang kandungan seratnya lebih baik, kemudian juga kandungan airnya juga lebih banyak, ya, dan juga indeks glikemiknya juga tidak terlalu tinggi. Jadi bagi orang diabetes mungkin ini bagus untuk memilih kurma ajwa gitu, ya, karena indeks glikemiknya tidak Dokter Dimas, setinggi, ya. barangkali indeks glikemik itu apa, Ya, Dok? kadar gulanya tidak bisa memicu peningkatan Ya, ya, glukosa yang tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan sukari ya, mungkin karena namanya ya sukari itu kan sugar ya. Nah, katanya sugar itu asalnya dari kata Arabnya sukari ya, gula kan, memang manis ya. Ataupun yang mejol itu lebih tinggi kadar glukosanya. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang penderita diabetes, maka pilihannya adalah ajwa tadi ya. Kemudian juga dia juga kaya dengan serat dan juga kandungan air yang lebih banyak dibanding kurma yang lain gitu. Nah, kemudian tadi yang kalau makan kurma apa tadi? Menghasilkan lendir. tenggorokannya ada lendir. Ya, juga mungkin untuk lendir Tidak ini nyaman. ya, ya perlu ditelusuri ya lendirnya kenapa gitu ya. Nah, jadi ya mungkin kita kurang minum ya, minum dulu ya, minum-minum yang hangat yang bisa eh, eh, apa namanya melisiskan lendir kita gitu ya, sambil dibantu dengan air air hangat gitu ya untuk apa namanya mengurai lendir-lendir itu. Ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi kalau memang ya ini sunnah ya sunnah, tapi kalau memang makan kurmanya mungkin menjadi gangguan ya kita bisa pilih makanan lain. Ya, kita makan makanan lain yang mungkin tidak mengganggu kita menelan mungkin serat ya, kalau mungkin bahasa Jawanya serat tidak apa tidak mengganjal ketika makan. Ya. Dan juga ya kalaupun apa ya, teknik kedua adalah dikunyahnya lebih lama gitu. Jadi mengunyah kurmanya jangan buru-buru. Jadi apa dikunyah lebih lama, lebih lunak agar dia mungkin lebih lembut sehingga nanti bisa lebih mudah dimakan begitu. Kan gitu ya, Ustaz. Oke. Ya. Satu Udah olahraga lagi, tadi ya, olahraga itu tadi ya. olahraga, ya. Oke, ya. Untuk olahraga tadi sudah saya sampaikan juga ini sebaiknya tetap kita menjaga olahraga
3 sampai 5 kali seminggu dengan durasi 20 sampai 30 menit sekali olahraga dengan intensitas yang ringan sampai sedang. Jadi jangan berat. Ya, ringan sampai sedang untuk orang awam ya. Untuk orang awam seperti kita bukan atlet, ya cukup yang intensitas ringan sampai sedang. Standarnya apa tuh ringan sampai sedang? Ya, kalau kita olahraga, kita masih bisa jawab orang nih, ya. Nah, itu bisa jawab orang. Itu ringan sedang itu. Tapi kalau udah nggak bisa ngomong, jawab orang, berarti itu intensitasnya berat ya, high impact gitu. Jadi tentu berbeda orang awam dengan orang yang sudah terlatih seperti atlet gitu. Jadi kita harus mengukur diri kita ya, tentu tidak berbeda dengan atlet gitu ya. Nah, waktunya silakan diatur. Bisa sebelum berbuka, ya sore sebelum berbuka, ataupun setelah sholat tarawih, ataupun sebelum sholat, ataupun sebelum apa namanya sahur. Nah, itu boleh dilakukan. Jadi perlu kita investasikan ya di rumah kita juga untuk mungkin membeli barbel, dumbbell itu perlu juga itu ya. Jadi olahraga itu tidak hanya olahraga kardio seperti jalan, lari, tapi juga mungkin kita sediakan di rumah mungkin alat berat apa angkat berat ya, Beban. seperti dumbbell kecil yang mungkin 5 kilo, 3 kilo silakan sesuaikan dengan kemampuan. Nah, ini juga untuk menjaga otot kita ketika berpuasa tetap terjaga ya. Nah, jadi agar massa otot kita juga tetap terjaga. Dan ini penting bagi terutama ibu-ibu ya yang mulai menopause itu olahraga beban ini penting sekali untuk menjaga massa otot kita tetap stabil ya sampai tua. Jangan gampang atrofi karena tubuh kita ini apalagi otot ini kalau tidak digunakan maka akan mengalami atrofi atau pengecilan. Apalagi terutama otot betis ya, ini paling penting harus dijaga. Jadi bisa dikatakan jantung kedua kita ini adalah otot betis ini, gastrocnemius ini. Karena inilah yang akan kita gunakan menahan tubuh kita, menopang tubuh kita. Nah, kayak itu makanya ada anjuran untuk banyak berjalan. Ini tujuannya untuk agar otot betis kita ini lebih lebih terbiasa dan lebih kuat. Mungkin demikian ya, Coach. Oke, terima kasih Pak Dimas. Ini ada satu lagi pertanyaan di chat ini berkaitan dengan lebih baik makan nasi setelah sholat maghrib atau sholat tarawih, Ustaz? Ya. Jadi tadi saya di awal juga katakan bahwa sebenarnya 3 biji kurma itu tuh sudah indeks glikemiknya sudah cukup kalorinya sudah cukup besar gitu ya. Ada yang mengatakan sekitar hampir 200 kalori. Jadi hampir sebesar kalori satu piring nasi begitu. Dengan 3 biji kurma itu saja begitu. Ya, jadi artinya memang sebenarnya itu terpulang kepada kita ya. Jadi bisa kita nanti makannya setelah tarawih boleh begitu. Itu kalau kita sudah merasa cukup dengan itu gitu. Nah, tapi kadang-kadang orang-orang yang biasa dengan suka makan ya mungkin nanti setelah sholat maghrib baru dia dia sudah mulai makan untuk agar lebih kuat ketika sholat tarawihnya. Mungkin sholat tarawihnya ingin lebih banyak, mungkin 20 rakaat misalnya. Nah, silakan. Jadi untuk lebih menguatkan ibadah. Jadi silakan diatur mana yang cocok untuk diri kita. Karena diri kita lah yang paling memahami tubuh kita ini bagaimana. Gitu. Ya, masing-masing itu berbeda. Makanya dokter itu dalam menghadapi pasien tentu approach-nya itu juga berbeda. Ya. Sakitnya mungkin sama, tapi mungkin pendekatannya juga bisa berbeda. Makanya makanya sekarang disebut dengan personalized terapi. Jadi terapi secara personal. Obatnya juga personalized. Jadi khusus untuk satu orang pasien ya itu berbeda dengan pasien yang lain. Walaupun mungkin penyakitnya sama. Nah, jadi disebut dengan personalized terapi. Ya. Obatnya pun juga personalized drug. Ya. Jadi kalau kita dokter itu tentang obat namanya P-drug, personalized drug. Jadi obatnya khusus untuk orang tersebut. Artinya bahwa kita yang lebih memahami diri kita. Karena itu kita harus melihat mana yang membuat kita nyaman, beraktivitas. Jangan sampai ketika sholat kepenuhan makan sehingga tidak khusus sholat. Ya. Jadi habis maghrib mungkin misalnya seandainya makannya berlebihan, ya tentu akan memberatkan ketika sholat tarawih. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Dr. Dimas. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada waktu 4 menit. Barangkali satu penanya lagi boleh, Dr. Dimas? Apa Silah, dal? silakan raise hand, bertanya langsung, mumpung ada Dr. Dimas. Silakan Bapak Ibu. Ada Bu Alifa. Nah, ini ada di lewat pesan. Barangkali kita bacakan saja. Selama Ramadan ini saya sudah minum 2 liter, tapi saya tetap radang tenggorokan. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan itu, Dok?
Ya, Silakan, baik ya. dokter. Nah, jadi pertanyaan yang menarik ya. Jadi minum sudah 2 liter, tapi kok masih kena ISPA juga ya? Nah, jadi mungkin perlu kita telusuri ISPA-nya kenapa? Ya, mungkin nah, di tempat kerja kita ya ada ya kurang bersih ya, atau mungkin makanan kita mungkin ada minum-minum es ya. Nah, karena esnya juga bisa merangsang fili-fili, mikrofili yang ada di tenggorokan kita akan terganggu ya. Nah, kalau bisa ya saran saya tidak minum yang terlalu dingin ya ketika berbuka ataupun sahur ya. Kemudian juga mungkin apakah apa namanya ya kalau tempat-tempat misalnya rumah sakit atau tempat lain mungkin bisa kita menggunakan masker ya mungkin yang untuk melindungi mencegah kita terutama penyakit-penyakit yang diperantari oleh percikan ludah dan sebagainya atau airborne disease. Ya, karena rumah sakit itu bukan tempat sehat, tapi tempat sakit. Karena kalau kita mempelajari kedokteran, semua 5 resiko, 5 hazard itu semua ada di rumah sakit. Nah, jadi rumah sakit itu bukan tempat yang aman. Jadi makanya perlu mungkin kalau kita berkunjung kepada orang sakit atau saudara kita yang lain, ya mungkin perlu menggunakan masker. Kemudian tentu selain apa namanya dengan minum air putih yang banyak, juga kita perlu ya apa namanya ya kalau perlu disupport dengan vitamin ya dengan yang begitu. Tapi sebenarnya dengan buah-buahan yang cukup, makanan yang bergizi sebenarnya kandungan vitaminnya sudah mestinya sudah cukup, tidak perlu tambah suplemen vitamin. Kalau buahnya cukup, seratnya cukup, itu sebenarnya sudah ada kandungan vitaminnya. Nah, jadi ini perlu telusuri kira-kira radang tenggorokannya kenapa? Nah, mungkin ada pola hidup ataupun perilaku kita yang memicu untuk terjadi peradangan tenggorokan. Ya, nah, mungkin itu ya. Baik, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih, Dok. Gimana, Dok? 1 menit waktunya Ya, lagi. silakan kalau dari ada Oke, tergantung moderatornya. gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir 2 nih, Dok. Eh, apakah ada waktu yang dilarang untuk tidur? Saya pernah dengar kalau di waktu setelah sholat subuh, tubuh kita reproduksi hormon testosteron. Apakah benar? Kemudian yang kedua, bagaimana tips berpuasa untuk ibu menyusui? Silakan, Dokter Dimas. Ya, jadi ini ya untuk ya memang sunnahnya memang kita tidak anjurkan untuk tidur setelah sholat subuh ya, setelah sahur ya, karena itu justru akan melemahkan kita ya. Bahkan sebagian literatur mengatakan bisa menimbulkan apa namanya masalah di pencernaan nantinya gitu ya. Jadi karena itu dianjurkan ya agar tidak ngantuk ya kita mungkin melakukan aktivitas kecil ya, mungkin misalnya yang bisa merangsang stimulus fisik kita untuk tidak ngantuk ya. Jadi silakan mungkin dengan membaca Al-Quran, membaca buku, ataupun mungkin mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil seperti cuci piring atau sebagainya, sehingga eh, apa namanya tidak sampai tidur setelah sahur ataupun eh, sholat subuh begitu ya. Kemudian yang terakhir apa namanya Untuk ibu menyusui, Dok. menyusui ya. Puasa. Ya, jadi memang ibu menyusui ini memang ya, juga ada keringan-keringan kemudahan rukhsah dari Allah SWT ya. Jadi silakan diatur sebenarnya apa namanya eh, yang mestinya bisa dilakukan ya dan juga tetap memperhatikan gizi makanan karena apa yang dimakan anak itu adalah apa yang dimakan ibunya. Jadi ibunya harus tetap memperhatikan makanan yang bergizi ya untuk anaknya sebut ya. Jadi di ibunya harus cukup menu yang seimbang, yang mineral yang cukup ya. Protein, tambah protein. Proteinnya adalah zat pembangun. Jadi jangan remehkan protein karena protein ini hampir semua tubuh kita dibangun oleh protein. Enzim dibangun oleh protein, ya semua dibangun oleh protein. Jadi jangan sampai kurang menu kita kurang proteinnya. Ya, jadi ASI ini adalah makanan terbaik bagi anak. Jadi ini yang harus tetap diberikan ya. Dan waktunya tentu harus diatur yang senyaman ibu ya bagaimana ya karena yang tahu kondisinya itu ya tentu ibu sendiri ya sehingga diatur sehingga atau bahkan metodenya banyak sekali bisa diperah misalnya disimpan ya disimpan di kulkas sehingga anaknya tetap apa namanya bisa menyusui kapan saja begitu. Nah, jadi banyak kemudahan banyak metodologi yang bisa digunakan sehingga anaknya tidak kekurangan ASI ya. Jadi usahakan memang ASINya untuk bisa tetap berfungsi dengan banyak sehingga itu bisa disimpan di stok untuk bisa dikonsumsi oleh anaknya
kapanpun diperlukan begitu. Mungkin demikian, Coach. Oke, Mbak. Baik, terima kasih Dokter Dimas. Eh, Kami rasa sudah cukup ya diskusi kita berkaitan dengan kesehatan ya. Barangkali kita minta closing statement lah dari Dokter Dimas sebagai penutup dalam pola kesehatan sore hari ini. Silahkan Dokter Dimas. Baik. Para coach yang dirahmati Allah, eh, kesehatan adalah modal kita yang luar biasa. Ya, jadi karena itu kita wajib disunahkan untuk menjaga kesehatan ini sebagai modal ya, sebagai modal dasar untuk berbekal kebaikan. Karena hakikatnya kehidupan kita ini adalah perjalanan yang panjang dan perlu bekal yang banyak. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, untuk mencapai takwa itu kita perlu bermujahadah, modalnya untuk bisa beramal kebaikan yang banyak tentu perlu tubuh yang sehat. Untuk tahajud tahan uh, berlama-lama sholat tahajud tentu kita perlu fisik yang kuat. Untuk haji, untuk umrah ya kita perlu fisik yang kuat. Ya, untuk tahan puasa tentu kita juga punya fisik yang sehat dan kuat. Karena itu selain ikhtiar beriadoh berlatihan, tentu kita juga perlu berdoa memohon kepada Allah. Karena hakikatnya kita semua ini tiada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Karena itu banyaklah mohon pertolongan, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, kemudahan pada kita untuk bisa tetap menjaga kebaikan-kebaikan sampai akhir hayat kita. Mungkin demikian coach. Afwan minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali Dokter Dimas yang sudah memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita terkait kesehatan di bulan Ramadan dan pasca Ramadan nantinya. Mudah-mudahan selama Ramadan ini kita tetap sehat dan bugar ya. Begitu juga nanti pasca Ramadan kita tetap sehat dan bugar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Dimas dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan, ilmu yang bermanfaat ini menjadi amal jariah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian untuk pekan depan kita akan lanjutkan lagi kegiatannya dengan tema tafsir dengan Dr. John Pamil MA, masih melanjutkan tafsir surat Hasyr dan surat di hari Selasa tanggal 11 Maret. Ya, jangan lupa Bapak Ibu mengikutinya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.